Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Fahrudin Faiz dengan tema "Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya". Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ada prinsip yang lain yang dikembangkan oleh Genghis Khan dalam rangka membentuk kesuksesannya adalah pengendalian diri. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Ini paling populer dijelaskan dalam kebijaksanaan apa saja, tapi seringkali terlewatkan. Karena banyak orang merasa dirinya itu sudah kuat, dirinya itu sudah mampu, dirinya itu sudah terkontrol. Ya memang karena kita sekarang sedang sadar. Tapi ketika orang tidak mampu mengendalikan diri, ya dia tidak sadar. Sehingga kemudian nanti kalau sudah mengendalikan diri, dia baru sadar kalau dirinya ternyata masih juga bisa kehilangan kendali diri. Maka ini salah satu nasihat yang kalau bahasa filsafat itu jenisnya perennial. Harus terus-menerus kita ingatkan diri kita. Mengapa sih Pak kok saya itu susah kusuk? Oh itu ada hubungannya dengan kemampuan mengendalikan diri. Wong kita inginnya itu loh kalau sholat kusuk terus. Tapi kok ya prosentasenya tidak besar-besar. Kadang hanya 10% kusuknya, kadang hanya 20%. Itu kan berarti yang kita inginkan tidak bisa kita arahkan secara konsisten terhadap anggota tubuh kita seluruhnya yang lain. Itu ya hubungannya dengan pengendalian diri. Tadi saya niatnya itu mau sholat malam loh. Dan juga mau puasa setiap hari Senin dan Kamis. Tapi kok ya begitu masuk Senin atau Kamis, kok ya ada saja alasan untuk tidak puasa. Begitu malam hari alarm bunyi kok ya mau bangun kok ya berat, terus ditunda lagi, tidak jadi lagi sampai nanti subuh dan lain sebagainya. Itu kemampuan pengendalian diri. Jadi ini salah satu nasihat yang universal. Sering saya bilang, kalau teman-teman yang sudah dewasa, khususnya yang ikut ngaji filsafat ini, pastinya wawasannya tentang mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang lebih utama, dan lain sebagainya, itu sudah sangat lengkap. Hanya saja kemampuannya mengendalikan diri yang belum jalan. Sehingga wawasan-wawasan tentang kebaikan, tentang kebenaran tadi tidak bisa sepenuhnya operatif dalam hidup. Padahal di antara rahasia keberhasilan sebagaimana yang dilakukan oleh Genghis Khan adalah mengendalikan diri. Misalnya, satu ketika beliau bilang begini, satu tindakan yang dilandasi oleh kemarahan adalah tindakan yang ditakdirkan akan hancur dan gagal. Jadi kalimatnya Genghis Khan yang pertama ini jelas menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu mengendalikan diri, termasuk orang yang dikuasai oleh amarah, itu melakukan apa saja, takdirnya sudah jelas. Pasti hancur dan gagal. Kalau ini tidak sulit dipahami ya, karena orang yang sedang marah, orang yang lepas kendali, itu orang yang tidak bisa berpikir jernih. Orang yang tidak bisa berpikir jernih itu, dia tidak bisa lagi mengkontrol anggota tubuhnya, pikirannya, kata-katanya, mungkin anggota tubuh yang lain, sehingga keluar tindakan-tindakan atau mungkin kata-kata kalimat yang destruktif. Tidak hanya merusak yang lain, tapi merusak dirinya sendiri. Maka setiap tindakan yang hanya dilandasi oleh kemarahan, siap-siaplah pasti hancur dan gagal. Kalau Genghis Khan hanya nuruti balas dendam saja, misalnya tadi habis istrinya diculik, habis dia sendiri diperbudak sampai tewas, langsung saja menyerang, tidak sabar nunggu kekuatannya lengkap, ya pasti sejak awal tidak akan ada cerita tentang Genghis Khan. Justru lahir tokoh seluar biasa itu karena kemampuannya untuk berpikir jernih, mengendalikan dirinya, tidak kesusu, melakukan strategi-strategi biar serangan yang dilakukan tepat, biar pengepungan yang dilakukan efektif, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian dari kemampuan mengendalikan diri. Maka ada satu kalimat dari Genghis Khan seperti ini, kalau engkau takut, jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, ya jangan takut. Ini persis seperti pepatah dalam bahasa Jawa,
Yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Kalau sudah nawa itu mau dijalankan, ya jalankan dengan mantap. Nggak usah takut-takut. Kalau masih takut, ya sudah nggak usah jalan. Kok jalan sambil ketakutan, ya pasti nggak maksimal. Melakukan sesuatu dengan hati yang tidak mantap, ya itu sama saja. Bunuh diri, menghancurkan dirinya sendiri. Maka kalau engkau takut, ya jangan dilakukan. Kalau engkau lakukan, ya jangan takut. Kalau melakukan sesuatu sambil takut, ya setengah-setengah, ragu-ragu. Ini penting. Ya, kalau mau, ya lakukan saja, buang semua ketakutan. Kalau memang masih takut, masih banyak pertimbangan macam-macam, ya sudah, jangan dilakukan. Nanti menyesal. Ada lagi kalimat yang mungkin perlu kita renungi dari Džengis Khan. Kata beliau, ia yang tidak dapat berhenti minum bisa mabuk 3 kali 1 bulan. Kalau ia melakukan lebih dari itu, ia salah. Mabuk 2 kali 1 bulan lebih baik. Kalau mampu sekali sebulan, wah, dia layak dipuji. Kalau mampu tidak minum sepenuhnya gimana? Ayo, apa yang lebih baik dari ini? Namun di mana orang seperti ini dapat ditemui? Namun jika ditemui, ia layak atas segala kehormatan. Ini selain mengajarkan pengendalian diri, sebenarnya mengajarkan latihan yang bertahap dalam hal pengendalian diri. Ya, pelan-pelan kita taklukkan diri kita. Sama seperti orang yang terbiasa minum. Orang yang biasa mabuk itu bisa mabuk sebulan 3 kali. Kata Džengis Khan, ya sudah, kalau memang kuatnya mabuk sebulan 3 kali, berarti 3 kali ini sudah cukup. Ya mabuklah 3 kali 1 bulan. Jangan lebih ya, karena ini barang jelek. Kalau barang jelek, kuat sedikit kok kita ngambil yang banyak, itu tercela. Tapi paling tidak ya batas minimalnya lah. Nah, kalau lebih dari itu dia salah. Tapi syukur-syukur bisa mengurangi. Sebenarnya saya standar minimalnya 3 kali, tapi 2 kali bisalah agak berjuang. Nah ini kata Džengis Khan layak dipuji. Bagaimana kalau tidak minum sama sekali saja, tak berjuang sekuat-kuatnya? Ya alhamdulillah, kalau mau seperti ini, dia layak atas segala kehormatan. Jadi kita ini kan kadang-kadang punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang itu sering kita lalaikan dan kita lupa bahwa kita harus berusaha untuk menghilangkan kebiasaan buruk itu. Ya misalnya ini kalimatnya dari Džengis Khan ini saya ganti kecanduan HP atau smartphone. Dalam sehari Pak, saya harus pegang smartphone. Minimal ya 1 jam lah. Misalnya begitu ya. Ini ya teman-teman ngukur sendiri kapasitas dan kemampuannya. Kalau kurang dari 1 jam saya tidak sanggup Pak. Ya sudah kalau gitu setiap hari paling tidak kamu latihan pegang HP 1 jam saja. Kan minimalnya tadi 1 jam. Jangan lebih. Kalau memang 1 jam sudah cukup, jangan ditambah-tambahi. Biar nanti tidak ketergantungan. Nah, ini minimal ini. Tapi kalau bisa mengurangi. Tapi seandainya saya berjuang, Pak. 1/2 jam mungkin cukup kok, Pak. Ah, ya syukur, enggak apa-apa. Berjuanglah sedikit. Nah, kamu layak dipuji kalau kayak gini. Oh, mungkin lama-lama sudah terlatih. Enggak apa-apa, saya sudah enggak terikat lagi dengan HP. Kalau memang enggak sangat perlu, ya saya enggak pegang HP. Ah, alhamdulillah. Sampean layak dihormati. Ini namanya latihan pengendalian diri. Jadi pertama-tama rumusnya jangan tabrak yang minimal ini. Kalau memang itu hal-hal yang buruk, ini kan beda kalau hal yang baik ya. Jadi kalau untuk keburukan, minimalnya sampean kuatnya berapa? Ambil yang itu, jangan lebih. Kalau lebih nanti tidak jadi pengendalian diri, tapi ya pemanjaan diri namanya. Nah, syukur-syukur bisa dikurangi. Serba pelan, sampai nanti ada di titik kita tidak terikat lagi. Jadi ini pelajaran yang menarik dari Džengis Khan untuk kita latihan mengendalikan diri. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan buruk, pertama-tama mari kita ambil minimalnya. Jangan lebih. Setelah itu kita kurangi pelan-pelan. Sampai di titik 0. Kalau sudah sampai di titik 0 itu alhamdulillah berarti perjuangannya sukses. Sukseslah kita mengendalikan diri. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi itu prinsip-prinsip di antara keberhasilannya Džengis Khan. Baik. Nah, prinsip selanjutnya dari perjuangan seorang Džengis Khan adalah prinsip ketuntasan dalam perjuangan. Ada beberapa prinsip ketika orang sedang berjuang.
Yang pertama kata Genghis Khan, tidak ada nilai dalam sesuatu sampai ia tuntas terselesaikan. Nah, ini pesan dari Genghis Khan untuk kita. Ya, kalau kita berjuang, kalau kita ingin meraih sesuatu, berikan semua daya, semua upaya agar sesuatu itu benar-benar tuntas kita jalankan dan tuntas kita raih. Jangan sampai setengah-setengah, atau kita nyimpen tenaga sedikit-sedikit, atau kemampuan tidak usah dikerahkan sepenuhnya lah, santai saja, eman-eman. Apalagi kalau sampai tidak tuntas. Kalau tidak tuntas ya tidak ada nilainya. Tuntas tapi asal-asalan juga tidak ada nilainya. Pak, wong ini cuma skripsi saja, wis, yang penting ada bentuknya, ya sudah, nanti mungkin kita menyesal kok dulu tidak mengerahkan segala tenaga, segala pikiran ya biar skripsinya jadi bagus. Jadi mari, kalau kita sedang berjuang menempuh sesuatu, ya at all cost semuanya kita kerahkan biar mendapatkan hasil yang terbaik. Karena kalau tidak selesai atau tidak tuntas, tidak sepenuhnya, mungkin kita sendiri nantinya akan menyesal. Baik, selanjutnya sehubungan dengan perjuangan juga, Genghis Khan menasehati kita, akan mudah bagi seseorang untuk melupakan visi dan tujuannya saat memiliki pakaian indah, kuda yang cepat, dan wanita yang cantik. Ini pesan dari Genghis Khan. Kita tadi kan hidup ini harus punya visi, punya tujuan. Kita narget visi, narget tujuan. Jangan mudah didistraksi, dipalingkan oleh kenikmatan-kenikmatan, keindahan-keindahan sesaat, atau yang sifatnya tidak asasi. Ya, di situ Genghis Khan mengambil ilustrasi pakaian yang indah, kuda yang cepat, wanita yang cantik. Maksudnya apa? Ini sering membuat kita terlena. Jadi hati-hati kalau kita sedang berjuang mewujudkan cita-cita, ada banyak hal yang sering membuat kita terlena sehingga lupa kepada visi misi hidup kita yang utama. Biasanya yang enak-enak, yang menyenangkan-menyenangkan. Harusnya kita serius belajar, tapi karena ada upgradean game yang baru, akhirnya kita lebih belani main game, akhirnya tesisnya apa skripsi ini malah tidak jadi-jadi. Tapi karena ada apa sekarang yang populer, TikTok, filter-filter yang baru, ada Instagram Reel itu yang baru, terus kita terlena. Bukan berarti terus hidup kita berarti serius terus, Pak. Hidup kita berarti sepaneng terus, Pak. Tidak begitu. Tapi yang tadi, yang sampingan-sampingan, yang tidak esensial, itu posisikan dia ya di posisi yang sampingan. Jangan jadi menu utama. Boleh main Instagraman, boleh main TikTok, boleh pegang HP, boleh main game, tidak ada yang melarang. Tapi pastikan semua itu tidak melambatkan langkah kita mewujudkan cita-cita tujuan, tidak menghalangi cita-cita kita mewujudkan tujuan tadi, bahkan tidak membuat kita terpaling dari tujuan tadi. Jadi tempatnya tetap harus di pinggir, tidak boleh jadi menu utama. Karena orang itu mudah terlena, mudah tergoda. Nah, ini pesan dari Genghis Khan dalam aspek perjuangan. Baik. Nah, ada lagi beberapa kebijaksanaan dari Genghis Khan. Jadi ada wisdom dari Genghis Khan. Kata dia, menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah. Turun dari kuda dan mengaturnya, itu yang sulit. Kalau sekedar mengalahkan, menaklukkan, menundukkan, kalau versinya Genghis Khan, apalagi bahkan sampai membantai, membumi, hanguskan, itu gampang. Yang sulit itu adalah mengaturnya. Kalau sudah menang terus mau apa? Kalau sudah sukses terus mau apa? Nah, itu yang penting. Kalau satu negara, satu wilayah sudah ditaklukkan, ngaturnya kemudian seperti apa? Biar enggak isinya perang terus-menerus, konflik terus-menerus. Itu yang sulit. Jadi ini
pesan dari Genghis Khan adalah, yo kalau kita berjuang mencapai sesuatu, kita juga harus punya skenario, punya rancangan. Kalau sudah tercapai, terus mau apa? Cara mengelolanya bagaimana? Cara menyikapinya seperti apa? Menaklukkan dunia di atas punggung kuda itu mudah, turun dan mengaturnya yang sulit. Kemudian ada lagi pesan yang menurut saya bijaksana dari Genghis Khan. Dia bilang begini, sebagaimana Tuhan memberi jari jemari yang berbeda-beda di tangan, demikian pula Ia memberikan beragam jalan untuk manusia. Jadi kalau kita lihat jari tangan kita ini kan posturnya, bentuknya, modelnya beda-beda. Dan dalam hidup kan kita memfungsikan juga beda-beda, memaknai juga beda-beda. Allah memberikan kita 5 jari yang beda-beda dengan fungsi dan guna dan cara memainkan yang beda-beda. Demikian juga dalam hidup ini Allah selalu memberi banyak jalan untuk mengatasi berbagai problem kita. Asal kita tidak males, asal cara berpikir kita jernih, asal kita tidak dibalut oleh ambisi-ambisi yang tidak jelas, insya Allah masalah itu akan bisa selesai segera. Pasti ada jalan keluarnya. Allah tidak pernah memberi masalah di luar kemampuan dan kapasitas manusia. Jadi ini pesan dari Genghis Khan untuk kita tidak menyerah. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Jangan putus asa. Perilaku-perilaku putus asa itu mengindikasikan kalau dalam agama kita disebut orang yang kufur. Jadi orang yang seperti tidak percaya Tuhan saja. Semoga teman-teman yang mengikuti ngaji filsafat ini menyadari tidak terjebak pada kalimat-kalimat putus asa tadi. Tidak. Setiap masalah pasti ada solusinya. Yang mungkin sulit, berarti kita perlu lebih serius lagi, lebih butuh perjuangan lagi, dan mungkin juga butuh pengorbanan-pengorbanan. Ya memang sedang sulit, tidak mungkin enak saja, lancar saja situasinya. Pasti butuh sedikit-sedikit pengorbanan. Yang penting, mari jangan putus asa. Karena pasti ada solusinya, pasti akan berakhir. Tidak ada masalah yang tidak ada akhirnya. Tidak ada solusinya. Ini kebijakan termasuk yang disampaikan oleh Genghis Khan. Ada lagi satu kalimat yang saya suka dari Genghis Khan, mungkin tidak ada hubungannya dengan pertempuran yang berdarah-darah atau perjuangan, tapi menarik, ini hubungannya dengan ibu. Sebenarnya quote-quote kalimat-kalimat dari Genghis Khan ini menunjukkan bahwa sesadis itu, sekejam itu mungkin, yang tiap hari hidupnya berlumuran darah, ternyata juga masih tidak hilang nurani kemanusiaannya. Bahkan termasuk tokoh yang sangat mencintai ibunya dan kalau mengikuti narasi di depan tadi, memuliakan perempuan, meskipun selirnya banyak. Ada kalimat menarik dari Genghis Khan tentang ibu seperti ini. Kalau engkau menyakiti ibu yang memberimu kehidupan dengan sepenuh hatinya, engkau akan membuat cintanya kepadamu membeku. Bahkan kalau engkau meminta maaf kepadanya kemudian, kerusakannya sudah terlanjur. Jadi ini pesan dari seorang Genghis Khan. Mungkin rasanya agak aneh ya, pesan kasih ibu dari seorang yang dahsyat. Isi hidupnya dari perang ke perang seperti Genghis Khan. Beliau pesan jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya ibu. Sakit hatinya seorang ibu berarti berhentinya rahmat, berhentinya aliran kasih ke dalam hidup kita. Kalau sudah seperti ini, meskipun kita minta maaf kepada ibu dan pasti dimaafkan, tapi kerusakan yang kita buat sudah terlanjur. Ya wis kadung rusak. Maka jangan sekali-sekali dicoba atau jangan sekali-sekali kita tidak waspada sampai menyakiti hati ibu. Meskipun ibu pasti memaafkan kita atau dia tahan rasa sakit itu. Tapi jangan lupa bahwa ketika peristiwa menyakiti hati ini terjadi, itu adalah peristiwa terhentinya aliran kasih sayang, aliran rahmat dari Tuhan kepada diri kita. Kalau sudah begitu, sudah terlanjur rusak kalau bahasanya Genghis Khan. Seperti pot yang sudah terlanjur pecah.
Ya, meskipun dimaklumi, tapi sulit sudah kembali seperti semula. Maka jangan dijajal, jangan dilalaikan rumus ini. Jadi ini kisah provokasinya Genghis Khan kepada umat Islam saat itu. Ini mungkin sebagai wanti-wanti buat kita semua untuk tidak mengalami nasib yang sama. Jadi pada sekitar tahun 1220 Masehi, Genghis Khan ini memulai ekspedisinya ke arah barat, termasuk yang kemudian berkonflik dengan Genghis Khan, ya wilayah-wilayah yang masuk pada dinasti Khwarizm yang dipimpin oleh Syekh Muhammad. Nah, daerah-daerah yang paling awal nanti diserang adalah wilayah Bukhara dan Samarkand. Jadi ada cerita begini, pada mulanya Genghis Khan ini sulit untuk menembus pertahanan umat Islam yang ada di kota Bukhara. Jadi, wah ini sulit ini. Ternyata pasukannya solid. Umat Islamnya solid di sana. Saya bilang tadi, Genghis Khan ini orang yang pinter dan mau belajar. Akhirnya, Genghis Khan mengambil strategi provokasi kepada umat Islam yang ada di sana. Jadi, Genghis Khan terus nulis surat kepada umat Islam saat itu, barang siapa yang menyerahkan senjata dan berpihak kepada tentara Mongol akan selamat. Tetapi barang siapa yang enggan, akan kami buat menyesal dia. Nah, ini kalimat ini, surat ini kemudian disebarkan kemana-mana. Ini saya membayangkan mirip seperti 10 November ketika tentara sekutu menebarkan ancaman ke Surabaya. Tapi ini Genghis Khan menyebarkan pada umat Islam di Bukhara. Siapa yang menyerahkan senjata, selamat. Tapi siapa yang tidak mau menyerah, tidak mau berpihak pada kita, ya siap-siap saja akan menyesal. Nah, dengan datangnya surat tersebut, ternyata sukses mengacaukan umat Islam. Umat kemudian terpecah menjadi dua. Yang pertama nolak keras tawaran Genghis Khan ini. Jadi mereka punya pikiran begini. Ini seandainya Genghis Khan dan kawan-kawan itu kuat dan bisa menaklukkan kita, tidak mungkin lah mereka tidak memberi penawaran-penawaran seperti ini. Mereka mestinya langsung nyerang, langsung nyerbu dan mengalahkan kita. Ini mungkin mereka juga ragu-ragu dengan kekuatannya. Ini berarti mereka ini masih punya, kita ini masih punya peluang untuk bisa mengalahkan Genghis Khan. Mari kita teruskan berjuang. Pasti kita akan memperoleh satu di antara dua kebaikan. Kalau tidak menang, yo syahid. Nah, ini kelompok pertama. Jadi yang tidak tergoda oleh provokasinya Genghis Khan. Tapi muncul banyak orang-orang yang punya pandangan sebaliknya. Mereka lebih suka menerima tawaran tersebut. Mereka terus bilang, gimana kita bisa menghadapi tentara Mongol? Perang melawan Mongol itu sama dengan bunuh diri massal. Kalian tidak belajar sejarah sih, nggak baca peristiwa kemarin-kemarin, tidak mendengar berita kemarin-kemarin. Kalian juga tidak lihat betapa dahsyatnya mereka, kekuatan mereka, kelengkapan senjata mereka, dan lain sebagainya. Nah, ini dua kubu ini gegeran terus, konflik. Yang satu ingin menyerah saja pada Genghis Khan, yang satu ingin mempertahankan dan berjuang. Nah, Genghis Khan yang cerdik itu terus memantau perdebatan ini. Dan dia ingin mengambil keuntungan dari perdebatan-perdebatan ini. Perselisihan-perselisihan ini. Kemudian dia nulis surat yang kedua. Nah, untuk surat yang kedua ini khusus dikirimkan pada kelompok kedua. Yang tadi ragu-ragu. Ini kan tadi ada kelompok kedua yang apa ya kita bisa melawan Mongol. Kita ini negara apa? Lihat kekuatan mereka, lihat super powernya mereka. Nah, dalam surat yang kedua ini, Genghis Khan berjanji pada kelompok kedua ini, kalau nanti Genghis Khan bisa menguasai Bukhara, maka kelompok kedua ini akan diberi jabatan ini, jabatan itu, posisi ini, posisi itu. Syaratnya, kelompok kedua ini tolong bantu kita menumpas kelompok pertama. Yang tadi tidak mau dinego, yang inginnya tetap perang terus. Jadi ini
surat kedua kepada kelompok yang kedua. Nah, tawaran kepada kelompok kedua ini membuat mereka tergoda. Jadi mereka merasa, wah ini sesuai dengan aspirasi kita dan juga nantinya akan menguntungkan kita. Kita ini akan diberi jabatan macam-macam kalau mereka menang. Padahal menurut perhitungan kita, ya pasti mereka menang. Tidak mungkin mereka kalah kalau dilihat dari pengalaman selama ini. Wah, ini mereka tidak sadar bahwa yang membuat umat Islam di situ lemah dan cenderung bisa kalah ya karena tidak kompak, karena mereka sendiri yang tidak mau berkomitmen. Akhirnya disambutlah permintaan dari Genghis Khan tadi. Mereka siap berjuang membantu Genghis Khan menaklukkan orang kubu lain yang tidak setuju dengan Genghis Khan dan ingin berjuang sampai akhir. Akhirnya mereka memerangi saudaranya sendiri. Terjadilah saling bunuh sesama muslim. Dan ya karena didukung oleh Genghis Khan, kubu yang pertama yang teguh berjihad mempertahankan tanah airnya akhirnya habis, tertumpas di tangan saudara-saudaranya sendiri. Nah, setelah itu ya santai saja Genghis Khan bisa masuk ke Bukhara. Padahal semula dia kesulitan menaklukkan Bukhara. Sekarang dibantu orang dalam. Nah, tapi pada gilirannya setelah Genghis Khan menguasai Bukhara, pihak kedua yang tadi membantu tidak diberi hadiah yang dijanjikan. Bahkan mereka ditangkap, senjatanya dirampas dan dihukum mati. Nah, ini nanti terkenal sebelum eksekusi hukuman mati itu, Genghis Khan datang memberi sambutan menjelang eksekusinya kepada orang-orang yang tadi mengkhianati saudara-saudaranya. Dia bilang begini, mereka ini adalah orang-orang yang sanggup memerangi saudara-saudaranya sendiri demi kita. Padahal kita itu orang asing bagi mereka. Orang semacam ini mustahil kita beri kepercayaan. Ya, berarti kan kalau orang semacam ini kita beri kepercayaan, jangan-jangan kita sendiri nanti jadi korbannya. Jadi sebelum terlanjur ya kita eksekusi saja. Jadi akhirnya semuanya dieksekusi dan menanglah Genghis Khan. Tapi ini sebenarnya ini satu peristiwa yang saya angkat karena memang banyak sekali peristiwa semacam ini terjadi. Jadi hancurnya satu negara, satu kerajaan, satu bangsa diawali dari ketidakkompakan perselisihan internal yang berlarut-larut. Sehingga dimanfaatkan oleh pihak luar mengadu domba, akhirnya hancur semuanya. Yang untung pihak ketiga, pihak luar tadi. Ini pelajaran mungkin ya bagi kita untuk tidak tertipu, tidak terjebak. Beda-beda pendapat, beda pandangan seperti saya bilang tadi itu wajar, itu niscaya. Tapi tetap jangan melupakan visi besar bersama, tujuan bersama kita hidup berbangsa dan bernegara. Jadi konflik-konflik kecil itu wajar saja. Ya kayak kita di rumah itu loh dengan saudara kita sendiri, bahkan saudara kandung itu zaman kita kecil kan juga sering mengalami konflik-konflik, sering mengalami masalah-masalah. Tapi kan tidak kemudian kita lanjutkan secara fatal misalnya dengan membakar rumah atau dengan membunuh saudara kita, kan tidak begitu. Kita bisa memaklumi, kita bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Sering orang mengilustrasikan bahwa kayak anak kecil itu loh, yo gegeran, bahkan sama saudaranya sendiri. Tapi setelah itu ya makan bareng, tidur bareng. Jadi misalnya marah-marah pakai teriak-teriak, ya hanya saat itu saja, setelah itu ya rukun. Jadi tidak ada konflik yang sifatnya substansial sampai berlarut-larut, sampai kemudian saling menjatuhkan saudara, apalagi saling, kalau seperti cerita tadi, saling membunuh. Jadi kapanpun ada suara-suara yang isinya habisilah, tumpaslah, apalagi musnahkanlah, yang diarahkan pada saudara-saudara sendiri, itu kita tetap harus waspada. Jangan-jangan ini suara-suara yang tidak bertanggung jawab, yang pada saatnya akan meruntuhkan kita, menjatuhkan kita. Baik, ini waktunya tinggal sedikit. Semoga dari cerita tadi kita bisa mengambil
manfaat, kita bisa mengambil hikmah, setidaknya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan kita. Kita asumsikan saja semuanya memang ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Tinggal menata regulasi cara kita mengkomunikasikan ide gagasan sambil tetap seperti tadi ya, untuk yang cita-cita besar, tujuan besar, ikatan besar kita sebagai bangsa dan negara, semoga tetap kita komitmen nih. Jadi jangan sampai kita tertipu tadi seperti provokasi yang dilakukan oleh Genghis Khan pada umat Islam di Bukhara. Karena setelah itu terjadi pembantaian yang sangat mengerikan dilakukan oleh Genghis Khan. Tidak hanya bagi kelompok yang setia dan menentang Genghis Khan, tapi juga ternyata kelompok yang membantu Genghis Khan juga pada akhirnya dieksekusi. Nah, baik. Ini ada satu lagi pidatonya Genghis Khan yang terkenal sekali setelah dia menaklukkan Bukhara dan Samarkand. Jadi ini pidato di depan umat Islam. Mungkin ini ketika umat Islam merasa shock saat itu. Kita ini kan menjalankan tuntunannya Allah, tuntunan agama. Mengapa kita kalah? Mengapa Tuhan tidak datang melindungi kita? Nah, setelah menang itu Genghis Khan pidato begini di depan umat Islam di Bukhara. Kata Genghis Khan, aku adalah hukuman Tuhan kepada kalian. Kalau kalian tidak melakukan dosa-dosa besar, Tuhan tidak akan mengirim hukuman seperti aku kepada kalian. Ini mirip, ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang bunyinya ojo takok dosa. Jadi jangan tanya kelirumu di mana. Kamu itu sudah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang utama. Tapi kalian lebih suka milih yang jelek, kalian lebih suka milih yang buruk, kalian lebih suka milih berkonflik sesama kalian. Ini hukuman dari Tuhan terhadap dosa-dosa kalian. Ini memang sebenarnya ada kasus sebelum penyerangan itu terjadi. Awalnya sebenarnya Genghis Khan ini ingin menjalin kerjasama, membuka pintu dagang. Bahkan beliau ceritanya ngirim utusan 500 orang dengan berbagai hadiah agar dinasti Khawarizm mau diajak kerjasama dagang. Karena target utamanya bukan dinasti ini, tapi dinasti Jin. Tapi kok niatnya Genghis Khan ini disalahpahami. Utusan-utusan itu kemudian dibunuh, dibantai. Ini yang menimbulkan murkanya Genghis Khan. Akhirnya dinasti Khawarizm juga diserang, dihancurkan yang dimulai dari Bukhara dan Samarkand. Makanya begitu menang, Genghis Khan ini naik panggung dan menceramai orang-orang di situ bahwa ini loh hukumannya Tuhan pada kalian. Ini karena dosa-dosa kalian sendiri, maka Tuhan mengirimkan hukuman seperti aku kepada kalian. Jadi konteks kalimatnya seperti itu. Meskipun pidato ini juga bisa kita arahkan kepada diri kita sendiri sebagai bangsa, sebagai negara. Jangan sampai perilaku-perilaku buruk kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan pada akhirnya mengundang murkanya Tuhan dan kemudian memunculkan musibah-musibah, memunculkan bencana-bencana sebagai efek dari perbuatan kita sendiri. Kalau Al-Quran kan sudah jelas menyatakan Zuharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan itu muncul baik di laut maupun di bumi maupun di laut karena perilakunya manusia. Jadi kita manen hasil perilaku kita sendiri. Jadi pidatonya Genghis Khan ini bisa kita pahami bahwa kita harus introspeksi. Siapa tahu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, entah dalam bentuk apapun, lahir karena kesalahan-kesalahan kita sendiri. Mungkin salah perilaku, mungkin salah kata, mungkin salah persepsi, sehingga muncul banyak sekali masalah-masalah. Jadi kalau dalam bahasanya Genghis Khan, karena engkau sudah melakukan kesalahan, Tuhan mendatangkan hukuman. Dan akulah hukuman Tuhan kepada kalian. Ini mirip seperti surat Al-Zalzalah itu kan.
idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi bumi cerita mengapa sih kok ada guncangan dahsyat yang membuat manusia pontang-panting. Terus buminya bilang bi anna rabbaka auhalaha, Allah yang memerintahkan aku, Allah yang memberi wahyu padaku untuk melakukan ini. Jadi ini perintahnya Tuhan. Nah, itu buminya yang bilang. Mungkin mirip seperti Genghis Khan yang bilang, ini aku hukuman Tuhan loh bagi kalian. Nah, baik, ya semoga ada pelajaran yang kita ambil dari pidatonya Genghis Khan ini. Saya kira itu ya teman-teman. Masih ada pesan terakhir dari Genghis Khan. Jadi sebelum beliau meninggal, ada pesan terakhir kepada putra-putra dan keturunan beliau. Kata Genghis Khan begini, aku sudah menaklukkan untukmu satu kekaisaran yang besar. Namun hidupku terlalu pendek untuk menaklukkan seluruh dunia. Itulah yang kutinggalkan untukmu. Jadi ini pesan ini dalam, yang artinya adalah mungkin yang aku tinggalkan ini sudah sangat besar. Tapi ternyata hidupku terlalu pendek. Misinya memang menaklukkan seluruh dunia. Tapi apa daya, umur terbatas. Usiaku terlalu pendek. Ini sebenarnya mengajarkan pada kita, sebesar apapun ambisi, sebesar apapun cita-cita, keinginan, kita tetap harus sadar bahwa kita itu manusia yang penuh dengan keterbatasan-keterbatasan, banyak kekurangan. Jadi tidak ada sekuat apapun manusia yang bisa mengatasi problem jatah umurnya, problem ketuaan, problem bisa sakit, dan lain sebagainya. Ini penderitaan-penderitaan natural yang dimiliki oleh seorang manusia. Maka tidak pantas sebenarnya manusia itu sebesar apapun menyombongkan dirinya. Bahkan kata Genghis Khan, hanya itulah yang kutinggalkan untukmu. Meskipun hitungannya juga sudah besar, tapi tetap masih tidak sesuai dengan cita-cita sebelumnya, menyatukan